Setiap perjalanan adalah cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari perjalanan hidup. Rihlah Saidah tahun ini membawa kami ke Pacitan, sebuah kota di ujung barat daya Jawa Timur. Perjalanan selepas subuh dari Wonogiri, langit masih remang, udara pagi masih sejuk, dan roda bus mulai berputar, menempuh jarak 3 jam menuju berhentian pertama. Di tengah perjalanan, kami singgah sejenak di warung makan Bu Zakir. Kami menikmati sarapan hangat sebelum perjalanan sesungguhnya dimulai. Kita sudah sampai Pacitan, setelah kita sholat dan juga makan sarapan. Setelah ini kita akan naik shuttle menuju tempat destinasi wisata pertama, Sungai Maron. Namun, perjalanan ini bukan sekedar tentang tempat yang kita kunjungi, tapi juga tentang cerita yang tertinggal di sepanjang perjalanan. Yuk, hari ini kita kemana? Maron! Tidak semua perjalanan bisa ditempuh dengan kendaraan besar. Tidak semua keindahan bisa dijangkau dengan mudah. Dari titik ini, kami harus berganti moda transportasi. Shuttle kecil yang membawa kami melewati jalanan sempit, berliku, dan panjang. Di kiri dan kanan, pemandangan desa yang masih asri, pepohonan hijau, dan kehidupan sederhana masyarakat menyambut kami. Oke guys, kita sekarang lagi ada di shuttle, sedang perjalanan menuju Sungai Maron, dan kita akan menikmati sungai yang katanya indah di Pacitan ini. Wah, ini lihat angkotnya banyak banget. Sekarang kita sudah berada di Sungai Maron. Habis naik shuttle, jalannya berkelok-kelok, hampir mual juga. Mantap. Nyala. Kita mau susur Sungai Maron. Sungai Maron, airnya mengalir tenang, seperti waktu yang bergerak tanpa terburu-buru, diapit oleh tebing-tebing hijau. Sungai ini sering disebut sebagai Amazonia Pacitan. Naik perahu menyusuri sungai ini seperti masuki dimensi lain. Dimensi di mana alam berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar. Angin berembus pelan, air beriak tenang, dan kami hanya bisa diam, menikmati harmoni alam yang terasa begitu damai. Dari sungai, kami menuju laut. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang udah sampai di Pantai Watu Karung, salah satu destinasi dari rihlah kita tahun ini. Dan alhamdulillah kita sedang mau menuju ke tempatnya. Perjalanan menuju Pantai Watu Karung tidak sepanjang perjalanan sebelumnya, namun tetap menyimpan kejutan. Pantai ini bukan sekedar hamparan pasir dan deburan ombak. Ada yang lebih dari itu. Di sini, Samudra Hindia menampilkan keagungannya. Biru yang luas, ombak yang gagah, dan batuan karang besar yang berdiri kokoh seperti penjaga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Pantai enaknya ngapain, Andri? Jasa penarukan cacing laut. Di kejauhan, ombak besar menggulung, menarik perhatian para peselancar dunia. Pantai ini adalah surga bagi mereka yang mencari ketenangan. Tapi bagi kami, keindahannya lebih dari sekedar ombak. Ini tentang merasakan angin yang membawa cerita dari lautan, tentang pasir yang merekam setiap jejak yang pernah singgah, dan tentang bagaimana langit, laut, serta daratan bersatu dalam satu lukisan alam yang sempurna. Masya Allah. Matahari mulai tinggi menyengat kulit kami, namun segarnya kelapa muda dan gurihnya ikan laut yang baru saja diangkat dari jaring nelayan membuat siang ini terasa lebih bermakna.
Juga ada kata-kata was. Alhamdulillah bahagia sekali. Bismillah, Alhamdulillah hari ini Matik telah mengadakan rihlah ke Sungai Maron dan pantai. Harapannya rihlah ini bisa membagikan semangat para santri dan melepaskan kepenatan dalam menuntut ilmu. Sekian. Eits, bukan hanya santri putra yang berkesempatan menikmati perjalanan ini. Hari Kamis, giliran kami santri putri menelusuri jejak yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Sungai Maron tidak pernah berhenti. Airnya terus mengalir membawa kami menyelusuri jalur yang sudah dilewati ribuan kali. Naik perahu di sungai ini bukan hanya soal menikmati pemandangan, tapi juga tentang merasakan ritme alam yang berjalan tanpa tergesa-gesa. Di kiri dan kanan, pohon kelapa dan rimbunnya hutan tropis seolah membentuk terowongan alami. Udara segar khas pagi hari membuat perjalanan semakin nyaman. Alhamdulillah di sini seru banget. Di pas naik perahu itu gimana ya, rasanya agak deg-degan takut kapalnya balik. Apalagi tadi pas udah sampai pantai, apa namanya? Nggak tahu. Pokoknya pantai yang di ujung sana itu masya Allah banget, pemandangannya bagus banget masya Allah. Terus ada burung-burung berkicau, sunyi terus. Dari sungai, kami melanjutkan perjalanan ke pantai Watu Karung. Tidak terlalu jauh, tapi tetap harus melewati jalanan yang berkelok dan berbukit. Begitu sampai, yang pertama kali terlihat adalah hamparan pasir putih dan ombak besar yang menggulung tanpa henti. Pantai ini terkenal di kalangan peselancar dunia, tapi bagi kami, ini lebih dari sekedar tempat bermain ombak. Di kejauhan, batuan karang besar berdiri kokoh, dihantam ombak berkali-kali tanpa goyah. Kontras dengan air laut yang terus bergerak. Karang itu tetap di tempatnya seakan menjadi simbol keteguhan. Kami berjalan di tepi pantai, menikmati hembusan angin yang membawa aroma laut. Beberapa dari kami duduk di bawah pohon menikmati kelapa muda yang segar, sementara yang lain sibuk mengabadikan momen dengan kamera. Siang semakin terik, tapi tak mengurangi keindahan tempat ini. Kami menikmati setiap detiknya sebelum perjalanan kembali dimulai. Setiap perjalanan memiliki akhirnya, tapi setiap akhir adalah awal dari cerita yang lain. Sebelum kembali, kami singgah sebentar membeli buah tangan. Sekarang santri sudah ada di tempat oleh-oleh dan persiapan akan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Bukan sekadar oleh-oleh, tapi juga sebagai pengingat bahwa pernah ada satu hari di mana kami berjalan, melihat, dan merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Perjalanan ini mungkin akan berlalu, tapi cerita dan kenangannya akan selalu tinggal. Matik Karima goes to Pacitan.